Baik, saya sudah ada di tempat yang kedua, yaitu Masjid Cikarasa Cirebon, dan nanti adalah teman kami yang dari semester 8 akan menjelaskan sedikit sejarah tentang Masjid Cikarasa Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman ekonomi syariah dan ibu dosen yang cantiknya, masya Allah. Sehat selalu ya Bu ya. Kesempatan siang hari ini kita sedang berada di tempat yang begitu damai, nyaman, tentram, yang dulunya di mana tempat ini tempat persinggahannya para waliullah yang biasa dikenal Wali Songo, 9 wali yang menyebarkan agama Islam di tanah Nusantara, khususnya bagian Jawa. Dan kebetulan yang kita duduki di sini itu lebih terkenal dengan adanya Sunan Gunung Jati. Karena dari sini kita bisa mengenal ada bangunan bersejarah yang dimiliki oleh Cirebon, yaitu Masjid Sang Citarasa, di mana masjid ini itu dinamakan tidak seperti masjid-masjid zaman sekarang yang lebih dominan ke Arab-Araban. Mungkin ada yang Masjid Hidayah atau masjid lain sebagainya. Kemudian sepintas saya ketahui di zamannya Sunan Gunung Jati ada di tahun 1408. Kemudian masjid ini dibangun kurang lebih di tahun 1489. Dan sebagai arsiteknya juga Sunan Kalijaga dan ini satu lagi yang Raden Sepat, itu yang sebagai arsitektur. Kita bisa lihat arsitek yang mungkin bisa dilihat kalau di mata zaman sekarang itu ya sederhana mungkin, dan semuanya itu berbahan kayu. Dan yang lebih hebatnya, kayu ini mungkin tidak terkena apa itu kalau sekarang rayap. Ini karomahnya Sunan Gunung Jati. Kemudian di tempat ini pula ada tempat itu apa ya, yang buat wudhu namanya, di gentong zaman dulu ya, masih ada juga. Dan yang saya sepintas mengetahui tentang ini tuh ada juga yang dinamakan azan 7. Azan 7 itu riwayatnya atau sejarahnya dulu ketika Sunan Gunung Jati ingin mendirikan ini, datang ke Cirebon untuk mengajak agama Islam, dakwah agama Islam, mensiarkan agama Islam di tanah Cirebon. Kemudian tadi ketika Sunan Gunung Jati ingin mendakwakan syiar Islam di Cirebon, itu ada yang namanya Menjangan Ulung, salah satu pendekar yang tidak suka dengan adanya agama baru di Cirebon. Pada waktu itu ketika pembangunan masjid ini, itu di dalam sejarahnya itu ada 500 pekerja dari Majapahit, Demak, dan Cirebon itu untuk membangun ini selama 1 malam, dimulai dari habis Isya sampai subuh, itu bertepatan di malam Jumat. Nah, kemudian sejarahnya tadi pendekar tadi itu banyak menyebarkan racun yang akhirnya paginya masih hidup, malamnya meninggal. Beberapa masyarakat di daerah Cirebon mengalami itu karena racun yang diperoleh itu dari hasil keringatnya Jangan Wulung. Ini yang saya dapat. Mungkin barangkali ada
referensi lain atau sejarah yang lain mengenai itu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jadi ketika pembangunan ini pun sempat terjadi adanya hilangnya kubah apa namanya di sini. Itu karena momolo. Itu karena ulahnya pendekar tadi. Kemudian dari pembangunan selama dari jam 7 malam sampai subuh itu, kalau di zaman sekarang kayaknya ada kemungkinan ya nggak masuk akal gitu kan. Tapi ini kembali lagi dengan karomahnya beliau, Sunan Gunung Jati, dimudahkan dan dalam satu malam berdirilah Masjid Sang Cipta Rasa ini. Mungkin yang selanjutnya dipaparkan oleh Mas Maulid ini. Saya hanya sedikit menambahkannya teman-teman, bahwasannya ada di dalam itu ruang mimbar itu. Ya, di sana ada tangga dengan anak 3 tangga tuh, yang buatan Sunan Gunung Jati, yang bermotif. Kalau semisal saja bisa masuk, jadi kita bisa lihat langsung. Kebetulan belum sama. Kemudian benar kata Mas Azam bahwasannya kenapa di masjid ini lain dengan masjid yang lainnya gitu. Di saat sholat Jumat, masjid yang lainnya hanya mengumandangkan azan itu 1 kali ya. Kalau di sini 1 orang ya. Kalau di sini 7 orang yang mengumandangkan azannya. Kenapa bisa begitu? Kan kita bertanya kalau yang belum tahu. Sesuai yang saya baca, karena dikarenakan di setiap pagi subuh itu ada Haji Walung, Haji Menjangan Walung ya, Wulung, yang beliau selalu mengganggu setiap menjelang subuh para muadzin yang hendak azan dibinasakan. Makanya kenapa setiap muadzin azan itu selalu dibinasakan. Akhirnya Sunan Gunung Jati itu memberi solusi bahwasanya disyaratkan untuk azan dengan 7 orang. Itu salah satu keunikan dari Masjid Sang Cipta Rasa. Kemudian yang selanjutnya, kenapa dinamakan Sang Cipta Rasa? Menurut yang saya baca, ada makna tersendiri dari 3 kata itu: sang, cipta, dan rasa. Sang itu berarti keagungan, terus cipta yang berarti dibangun, rasa dijadikan atau digunakan. Jadi kita bisa dapat simpulkan bangunan yang dibangun untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu filosofi dari bangunan tersebut ya, teman-teman. Kemudian di sini juga sebenarnya ada sumur Zam-Zam yang konon ceritanya namanya Bayu Cis ya. Yang konon ceritanya setiap orang yang mengambil air tersebut dan untuk mengobati itu bisa langsung sembuh. Mungkin hanya sepintas tambahan dari saya mengenai Masjid Sang Cipta Rasa tersebut. Sebelum dibuka pertanyaan, ada hal menarik lagi dari sisi mimbar. Dari mimbar itu mempunyai filosofi yang menggambarkan sosok macan, singa macan. Itu sudah ada, dan itu filosofi itu mengambil dari sejarahnya Nabi Muhammad SAW, yang dimana beliau ketika amarah dan lain sebagainya itu ada sebagian dari 2 pundak ini terlihat seperti ada macan, dan mungkin itu sepintas diambil filosofinya dari Nabi Muhammad SAW, bahwasanya di mimbar ini tuh ada, kurang tahu, saya mohon maaf kurang informasi, entah itu ukiran atau memang ada berbentuk macan seperti apa, tapi filosofinya seperti itu. Kemudian di bagian pintu juga kita belum dibahas, bahwasanya di pintu di sini ada 9 pintu, dan 9 pintu itu salah satunya ada yang 240 cm ukurannya, dan selebihnya itu hanya 160 cm. Bagaimana itu dibuat? Karena orang zaman dulu mempunyai sopan santun yang begitu kuat,
Dalam arti sebelum kita memasuki dan untuk beribadah di sini memang sebenarnya harus disucikan kembali kita pada zaman itu, dan mungkin zaman sekarang juga masih mengikuti itu, dah hanya beberapa saja. Dibangunnya pintu ini berukuran 240 sama yang lainnya itu 160, yaitu dia agak kecil, agak pendek. Bertujuan untuk kita merendahkan diri kita yang kotor ini untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini memang benar-benar sebenarnya itu bisa memberikan kepada kita bahwasanya kita itu enggak seberapa di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu dari Sunan Gunung Jati mendesain yang mendesain itu Raden Sepat dan Sunan Kalijaga yang membuat arsitek ini, dan mungkin ini ya salah satu yang menggambarkan kalau kita tuh ya harus menunduk kepada Sang Pencipta dengan kerendahan serendah-rendahnya hati. Dan kemudian kalau tidak salah juga Masjid Demak itu ya arsiteknya juga Sunan Kalijaga. Begitu hebatnya otaknya bisa mendesain sedetail ini. Mungkin itu teman-teman dari kami tentang Masjid Sang Cipta Rasa. Semoga kita mendapatkan berkahnya duduk di tempat yang pernah diduduki para wali-wali Allah. Baik, itu terima kasih dari kami. Ya, begitu. Oke, udah selesai di sini di Masjid Cipta Rasa Cirebon. Setelah ini kita akan ke tempat selanjutnya, yaitu pengrajin topeng. Ikuti terus keseruannya.